팀들이 진짜 한마음 한뜻이 돼서 응원해 주는 것이 너무 better coaching and in between organization and coaching. Prestasi timnas Indonesia sekarang ini pada akhirnya mampu menarik perhatian dari media-media asing. Nggak cuma di kawasan Asia, melainkan juga di Eropa dan Italia, yang saat ini medianya cukup sering mengamati perkembangan sepak bola Indonesia. Peluang besar tim Garuda buat menembus ajang bergengsi sekelas Piala Dunia memang tak lepas membuat media internasional gencar untuk membahas tim merah putih. Yang terbaru, sebuah media Italia, Sport.Lit, membahas secara mendalam tentang ambisi timnas Indonesia untuk menembus Piala Dunia 2026, di mana mereka mengulas bagaimana Indonesia pertama kali tampil di Piala Dunia 1938 ketika belum merdeka dan masih bernama Hindia Belanda. Dalam artikel yang rilis pada 27 November lalu, mereka mengulas bahwa saat ini mimpi itu benar-benar tumbuh kembali, yang mana Sport.Lit menyadari bahwa Pak Erick Thohir merupakan sosok protagonis di baliknya. Mereka mengulas bagaimana Pak Erick merevolusi sepak bola Indonesia melalui kepemimpinannya di PSSI, yang mana dalam waktu kurang dari 2 tahun, beliau mampu membuat tim Garuda disorot oleh seluruh penjuru dunia karena prestasinya. Selain itu, media Italia tersebut juga menyorot program naturalisasi yang dijalankan oleh PSSI yang memberi dampak secara langsung kepada timnas Indonesia sendiri. Menurut mereka, kehadiran para pemain keturunan ini menjaga peluang skuad Garuda untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 dengan tiket lolos secara otomatis yang bisa diamankan jika finish di 2 besar. Lebih lanjut, media Italia tersebut juga menjelaskan kalau sebenarnya masih ada banyak hal hebat lainnya yang berhasil ditorehkan oleh Indonesia. Ingat, saat di Piala Asia U23 lalu, Indonesia yang datang sebagai tim debutan secara luar biasa mampu lolos ke semifinal. Dan dalam perjalanannya pun mampu mengalahkan tim-tim kuat macam Australia, Yordania, serta Korea Selatan. Bahkan di ajang tersebut pula, Roberto Mancini memberitahu kalau ada 4 pemain timnas U23 yang layak untuk memulai karir mereka di Serie B, macam Justin Hubner, Marcelino, Nathan, dan juga Ivar Jenner. Belum lagi performa JICES bersama Venezia yang memukau, serta tim Como yang juga dimiliki pengusaha asal Indonesia yang berhasil promosi ke Serie A, membuat citra Indonesia pun di Italia benar-benar terangkat. Karena inilah media Italia mempertanyakan soal target timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia yang hanya mematok tempat ketiga atau keempat di grup, yang padahal menurut mereka bisa lebih dari itu. Ya, media Italia seakan meminta Indonesia untuk gak nanggung akan target dan langsung targetkan lolos ke Piala Dunia lewat peringkat kedua klasemen. Namun, pada titik ini, mengapa tidak berharap untuk menjadi yang kedua dan segera mendapatkan tiket ke Amerika Serikat? Tanya mereka. Meski secara realistis sangat sulit untuk finish di 2 besar karena ada tim-tim elit Asia seperti Arab Saudi hingga Australia, tapi media Italia tuh justru tetap percaya terhadap kemampuan dari skuad Garuda. Ya, optimisme media Italia sejatinya nggak ada salahnya, sebab siapa tahu ini bisa jadi doa buat Indonesia yang masih bakal menghadapi 4 laga sisa di putaran ketiga. Tentu saja doa media Italia itu tak terlepas pula dari kiprah Garuda yang diasuh oleh pelatih hebat seperti Sintayong, di mana titik balik timnas Indonesia sendiri terjadi di penghujung tahun 2019 ketika pelatih asal Korea Selatan itu didatangkan oleh PSSI. Torehan berbagai prestasi bersejarah selama melatih Indonesia 5 tahun ini sampai-sampai membuat media negeri Pisa memberikan julukan baru untuk Coach Sintayong sebagai si Mourinho Asia. Ya, julukan sensasional dengan nama pelatih top dunia Jose Mourinho itu ditujukan kepada STY usai sang arsitek membawa skuad Garuda kian bersinar akhir-akhir ini. Julukan ini pula jadi mengingatkan kita pada kritik yang pernah disampaikan oleh mantan pelatih Chelsea itu soal skuad Garuda beberapa tahun lalu. Pada 2013, kala Jose Mourinho masih melatih Chelsea, timnya melakukan tur Asia dan bertanding melawan Indonesia All Star.
Chelsea yang memenangkan laga tersebut dengan skor telak membuat Mourinho memberikan kritik tajam terhadap kualitas sepak bola Indonesia saat itu dengan menyatakan kalau tim Garuda harus banyak berbenah jika ingin mencapai potensi terbaiknya. Tim Anda harus bermain dengan semangat tinggi. Itu adalah cara terbaik untuk membuat tim Anda lebih baik. Jika pemain Indonesia tidak memiliki kemampuan spesial, maka bermainlah dengan penuh semangat dan kebanggaan, ujar Jose Mourinho kala itu. Kata-kata ini pun seakan menjadi refleksi penting dalam perjalanan timnas Indonesia hingga saat ini, terutama di bawah kepemimpinan pelatih Sintayong. Ketika Sintayong mulai memimpin timnas Indonesia pada 2019, apa yang pernah disampaikan Mourinho tentang pentingnya semangat juang mulai terbukti. Ya, Coach menyadari bahwa masalah utama timnas Indonesia bukan hanya kurangnya kemampuan teknis, tetapi juga semangat dan tekad untuk berjuang di lapangan, yang mana ini menjadi tantangan yang sejatinya pun perlahan mulai teratasi. Ya, benar kan? Dulu timnas kita kalau mau lawan tim-tim ASEAN kayak Vietnam, Thailand, atau Malaysia aja ciut nyalinya, takut kalah atau dibantai. Tapi sekarang, sorry ye, buat lawan tim kelas Piala Dunia pun kayaknya mah udah ayo aja. Tentu perubahan signifikan ini bisa menjadi modal apik buat membawa sepak bola tanah air menembus level elit Asia atau bahkan dunia dalam waktu dekat nanti. Karena kiprah Garuda yang kian apik juga sampai menumbangkan tim papan atas seperti Arab kemarin, jadi membuat Coach Sintayong optimistis bisa melangkah jauh di ajang ini walaupun memang tetap tak mudah. Ya, dengan 4 laga tersisa dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih asal Korea Selatan itu mengungkapkan target ambisiusnya untuk meraih total 9 hingga 12 poin. Ia meminta dukungan penuh dari para supporter karena menurutnya kepercayaan dari pendukung adalah kunci penting dalam meraih hasil maksimal di laga-laga berikutnya. Waktu yang tersedia diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Coach Shin untuk memperkuat strategi dan juga mentalitas tim, apalagi dengan lawan-lawan berat yang masih menanti. Perjuangan tim Garuda untuk melangkah lebih jauh jelas bukanlah hal yang mudah. Tapi apapun hasil akhirnya nanti, pencapaian timnas Indonesia di bawah arahan Sintayong sudah menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan. Yang jelas dan harus kita lakukan sebagai pendukung, kalau memang Indonesia belum mampu meraih target penuh itu, ya jangan sampai kita hujat, tapi terus dukung timnas kita berproses ke depannya. Ingat, kita boleh berekspektasi, tapi jangan lupa dengan realita, kalau sekarang pun kita adalah tim dengan pengalaman paling sedikit buat melaju ke level dunia. Tapi ya tetap nggak ada yang nggak mungkin, sebab tim merah putih pun sekarang udah beda dari yang dulu. Tentu harapannya Indonesia bisa menembus ajang bergengsi dunia itu yang sudah dimimpikan oleh hampir seluruh masyarakat tanah air.